Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghafur allazi ja'ala fil islamil hanifil huda wan nur. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul serta bersilaturahmi di link majelis Thalabul Ilmi di pagi yang berbahagia ini secara rutin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, zuriat, pada kita semua, dan kepada pengikutnya hingga yaumil akhir. Tak lupa ucapan terima kasih kami ucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu jemaah rahimakumullah. Semoga senantiasa istiqomah mengikuti pengajian ini dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai kajian, marilah kita awali dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-158. Berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, rubbama dakhala riya'u alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaik. Kadangkala penyakit ria masuk ke dalam dirimu dari tempat yang tak terlihat oleh makhluk, yang akan dijelaskan dan dikupas tuntas oleh guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak, sekaligus ditutup dengan doa. Kepada Bapak Ustadz, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Shalawat beserta salam semoga selamanya berlimpah curah kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ibu-ibu, bapak-bapak jamaah yang telah hadir pada saat ini. Mudah-mudahan sekali lagi kehadiran kita di majelis ilmi
menjadikan wasilah sababiyah kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat yang ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, ini luar biasa sangat penting di dalam hikmah yang ke-158 ini. Seharusnya jamaah-jamaah RFM yang memang kita suka riado, apalagi yang suka grup-grup, masuk grup-grup riado itu. Ini pembekalan yang luar biasa. Jangan sampai kita seperti ibadah padahal kita sedang melakukan sesuatu yang menimbulkan celaka di akhirat. Hikmah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari wa ila mu'allif hadal kitab. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini akan membahas tentang, judulnya adalah riya dalam beramal. Nanti harus dibedakan ya antara kita beramal dengan riya dengan kita berdoa. Beda. Kalau riya dalam beramal itu dia dalam tujuan. Kalau doa itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Rubbama dakhala riya'u 'alaika min haitsu la yanzurul khalqu ilaika. Nah, itu judulnya. Rubbama dakhala riya'u 'alaika, terkadang penyakit riya masuk ke dalam dirimu. Min haitsu la yanzurul khalqu ilaika, dari tempat yang tak terlihat oleh makhluk. Padahal tidak ada makhluk, tetapi masuk riya ke dalam hati kita. Nah, jadi ada riya yang timbul di tengah-tengah orang, itu mah sudah tahu kita. Kita sholat, kalau lagi ada orang sholatnya dibagus-bagusin, nggak ada orang sholatnya cepat, itu mah udah tahu, udah jelas riya. Ada riya di saat kita sedang sendiri, baik di rumah atau di hutan atau di dasar lautan, kita sholat sendiri nggak ada siapa-siapa. Nah, tetapi terkadang riya itu masuk ke dalam hati. Ya, berarti kita harus tahu dulu apa sih yang disebut dengan riya itu. Ariya'u inda ba'dil ulama qasdu ghairillahi bi amalin sholihin sawaun kana amaluhu zahiran linnasi au khafiyan anhum. Nah, itu yang disebut definisi riya. Catat oleh ibu-ibu, dicatat dalam buku, dicatat dalam hati. Ingat-ingat. Yang disebut riya itu adalah qasdu ghairillahi ta'ala, mengqasdu selain Allah, artinya menuju selain Allah, atau bisa juga karena selain Allah, gitu. Melakukan amal soleh, melakukan ibadah bukan karena Allah, begitu. Qasdu ghairillah, mengqasdu, memaksud melakukan amal soleh bukan karena Allah. Wirid, ibadah, baca sholawat bukan karena Allah. Wiridnya ingin supaya orang-orang jadi baik sama dia. Baca surat Yusuf agar orang-orang suka sama dia. Baca ayat kursi agar orang-orang segan dengan dia.
baca surat Al-Hajj agar pembeli pada datang. Jadi bukan Allah tujuannya, tetapi itu tujuannya. Bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Ini amal soleh. Nah, jadi yang dimaksud dengan ria itu sesuatu yang terjadi pada amal soleh, bukan pekerjaan sehari-hari. Seperti semalam udah diceritakan, kalau kita mobilnya ganti-ganti bagus, itu mah tidak, bukan ria. Karena apa? Mobil, pakaian itu bukan ibadah. Jadi ini mah yang ria itu adalah amal soleh yang ditujukan bukan karena Allah. Qasdunya bukan karena Allah. Nah, terkadang ria tersebut bisa masuk ke dalam hati kita. Kita padahal sendiri tidak ada orang. Nah, itu yang sulit. Kalau kita ibadah di depan orang mah, terus kita ingin dipuji, kita tahu itu ria. Tetapi ini nggak ada siapa-siapa, tapi ria. Nah, ini yang perlu kita kaji. Fariya'u salah satu aksamin ria itu ada 3 bagian. Medang layang ada 3 bagian. Ria itu ada 3. Al-awalu ayaksida bi'amali solihi al-kholqo walau lahum lam ya'mal. Ria itu ada 3. Yang pertama, yang kebangetan ria, dia bermaksud dengan amal solehnya karena makhluk. Kalaulah ia tidak ada makhluk, ia tidak akan beramal soleh. Sholat ke masjid bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Karena malu oleh tetangga, baru ke masjid. Kalau tetangga pada nggak ada mah ke masjid, dia juga nggak ke masjid. Tuh berarti bukan karena Allah. Ke pengajian, malu karena orang. Kalau nggak ada orang mah dia nggak malu. Jadi yang mendorong dia itu selalu aja makhluk. Mau sodakoh ke masjid. Kalau lagi banyak orang, ada DKM di masjid mengumumkan menerima sodakoh, silakan. Begitu ke masjid dilihat nggak ada siapa-siapa, balik lagi ke rumah, si cecer. Udah begitu, pas dilihat diintip tina kaca masjid, di masjid sudah ada orang, dia masuk, dia sodakoh. Nah itu ria jelas. Pada tahu itu mah ya, pada tahu itu mah jelas. Adan, kalau speakernya butut dia nggak mau adan karena suaranya nggak bagus. Lalu kalau speakernya bagus baru dia adan. Itunya. Wah banyak, jelas itu mah ria mah. Kalau ustadz atau ajengan, kalau santrinya banyak, bahasanya kesono kemari panjang lebar, ngaji aja 3 bertiga, santrinya ngaji bertiga, penjelasannya juga sekedarnya aja lah, karena bertiga itu ria. Itu kan harusnya sama. Begitu. Bapak-bapak, kalau di luar baik, ada orang dibantu, ada yang sakit dijenguk, ada yang susah dibantu, baiknya minta ampun. Datang ke rumah, ke anak dan ke istri sendiri, pelit, ria, banyak ria itu yang dia begitu. Kalau di luar aja baik, kesohor, orang yang tukang sodako, ada yang sakit dibayarin, ada yang ini, ada yang itu. Tetapi giliran ke orang tua sendiri pelit, ria itu. Walaupun dia bersodako, yang mendorongnya bukan keimanan, tetapi hawa nafsu. Dengan sodakohnya itu bukan menjadi masuk ke surga, tetapi menjadi masuk ke neraka. Karena bukan Allah tujuannya. Nah. Awalu begitu. Yang pertama itu. Yang pertama keras sekali. Yang pertama adalah dia orang mau beramal. Kalau ada orang. Kalau nggak ada orang nggak mau beramal dia. Nggak mau beramal. Kalau masuk, misalkan
Kalau masuk, maaf nih contoh, kalau masuk link baru mau tidur baca amal mulku. Kalau tidak di link mah di sendirian boro-boro bau baca amal mulku. Oh berarti ria. Begitu. Nah jadi ria itu bukan untuk mengukur orang, untuk mengukur diri sendiri kita. Begitu. Untuk mengukur diri sendiri kita. Itu yang pertama. Ayaksida bi amali solihi al khalqa walau lahum lam ya'mal. Bermaksud melakukan amal soleh karena makhluk. Kalau tidak ada makhluk tidak mau dia beramal. Wasani yang keduanya ayamala lil madhi wasanai. Yang kedua beramal tujuannya untuk mendapatkan pujian sanjungan kepadanya sehingga ia dapat dihormati disanjung. Walau lam ya'malhu walau lam ya'malhu walau lam ya'lamhu nas, walaupun manusia tidak melihatnya, walaupun dia wiridnya ada di saung atau di dalam guha sendirian, tetapi misal dia baca surat Yusuf, dia baca Yusuf, baca terus. Nggak ada siapa-siapa dia di dalam guha. Tetapi dia baca surat Yusuf tujuannya agar disayangi oleh manusia. Ria, itu ria. Masuk aja ke akhirat. Ditanya oleh Allah, apa yang telah kau lakukan di dunia? Aku baca Yusuf ya Allah, aku ibadah kepada engkau. Tidak, engkau tidak baca Yusuf untuk aku. Engkau untuk nafsu engkau untuk dicintai manusia. Kita bengong. Lalu Allah meminta malaikat lempar orang ini, lempar ke neraka. Jadi itu hadisnya kan udah dilempar di mana? Di pojok tadi. Di mana? Di grup ya. Di grup. Walaupun ia ada di dalam hutan atau di dasar lautan, wirid, baca salawat, baca Quran dengan tujuan wiridnya supaya dihormati orang, supaya disegani orang, supaya orang pada datang banyak menghormati dia, maka dia hanya seperti sedang ibadah padahal dia sedang melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gambarnya ibadah tetapi isinya maksiat. Karena apa? Karena tujuannya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuannya untuk mengikuti hawa nafsunya. Masya Allah. Setiap amal yang ria itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seperti qabul, seperti diterima. Sholawatnya yang ia bacakan banyak-banyak seperti diijabah, doanya cospleng. Itu yakin orang yang ngerti dengan ilmu agama jangan tergiur. Karena itu bukan ijabah tetapi istidraj. Karena kalau ijabah itu syaratnya adalah diterima dulu amalnya, baru ijabah. Baru ijabah. Itu yang ketiga, yang kedua. Baru dua ya? Udah tiga, udah dua. Dua, Ustaz. Dua, ya. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Apa nih? Siapa yang pakai grup itu? Mbak Yul. Iya Pak Ustaz. Oh iya. Asal isu yang ketiga. Ayya'mala lillahi wa yarju ala amalihi duhulal jannah. Au khalaso minan nari. Wa hadariyaun indal arifin wa ikhlasun inda awamil muslimin. Nah, yang ketiga adalah beramal, baca waqiah, baca al-mulku, baca salawat. Itu ayat malah lillahi, beramal karena Allah. Wa yarju ala amalihi duhul jannah. Saya baca waqiah, saya baca salawat karena Allah dan mengharapkan masuk ke surganya Allah. Saya baca salawat, saya baca amal ini, sedekah dan segalanya karena Allah dan mengharapkan diselamatkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Nah, amal seperti ini wahada riyaun indal arifin. Menurut arifin itu riya. Wa ihlasun inda awamil muslimin, tetapi menurut orang awam, orang mukmin yang awam itu sudah termasuk ikhlas. Kalau kita ibadah, wirid, puasa atau apa saja karena Allah dan ingin dimasukkan ke surga, itu sudah ikhlas kalau menurut awamul muslimin. Tetapi kalau menurut orang yang benar-benar sudah dia benar-benar menghambakan diri kepada Allah, itu masih ria karena ada surga. Surga itu makhluk. Begitu. Surga itu makhluk. Begitu. Jadi kalau arifin, orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, masih ria. Tetapi untuk orang-orang umum, awam, itu sudah ikhlas. Ibadah karena Allah, ada ingin ke surga. Masih dibolehkan itu. Tapi kalau sudah belajar ningkat dari awam, hendaknya itu dibuang. Itu dibuang, nggak usah dibawa-bawa surga. Langsung aja kita ibadah karena Allah. Nanti surga di doa dibawanya. Di waktu berdoa, jangan jadi tujuan. Jangan jadi kosdu. Nanti di doa. Kita beramal, kita berdoa. Begitu, jangan salah menempatkan. Orang-orang awamul muslimin beramal karena Allah dan mendapatkan pahala. Ingin pahala, ini pahalanya begini. Kalau berjamaah nih, pahalanya ke masjid 27 derajat. Begitu. Nah, kenapa kamu mau sholat ke masjid? Saya karena Allah dan ingin mendapatkan pahala. Nah, itu kalau menurut arifin itu ria. Tetapi kalau menurut awamul muslimin itu sudah ikhlas, tidak ria. Nah, begitu. Tetapi yang bagusnya bagaimana? Yang bagusnya tidak usah kita mengharapkan pahala. Kita karena Allah saja. Karena pahala itu akan ngikutin. Jika sesuatu karena Allah, semuanya akan ngikutin. Keinginan kita, segala hajat kita, itu akan diikutkan. Karena kita sudah menuju yang tertinggi, yaitu Allah. Tetapi kalau kita karena keinginan kita, belum tentu kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walil murai alamatun, dan bagi orang-orang yang ria itu banyak cirinya. Nah, ini ibu-ibu, bapak-bapak namanya pesantren ini. Karena tiap hari dan bukan sengaja mau nyari-nyari babria kita ngaji. Ini kan tiap hari. Jadi pas saja, ini mah pas kebetulan judulnya ria. Betul nggak ibu? Iya, betul kan. Bukan dicari-cari untuk nyindir orang, bukan. Ini pas aja. Jadi ngaji bab ini bukan untuk menyindir siapa-siapa. Ini menyindir kita semua agar kita diperbaiki. Bagi orang-orang yang ria itu banyak cirinya. Minha nasatuhu fil jalwah wa kasaluhu fil khalwah. Ciri orang yang ria itu biasanya rajin beramal di tengah orang banyak dan malas bila sendirian. Kalau sendirian aja malas. Mau adzan di masjid nih, lihat dulu kanan kiri, wah nggak ada orang. Pada yang romo ono pada ke kebun, yang itu pada ke pasar. Kalau duhur itu nggak ada orang di perkampungan, nggak mau dia adzan. Pas maghrib orang pada kumpul semua ada di rumah, baru mau adzan. Seperti itu. Kalau banyak orang dia semangat, kalau sendiri dia malas. Nah, itu ciri ya. Awan nasatuhu indal madhi wa kasluhu indal zami. Rajin apabila dipuji, malas kalau dicela. Kalau dipuji itu ibadah rajin sekali. Oh, ibu orang baik, ibu soleh ya, ibu ahli sodako. Wah, itu rajin sampai di benar-benar sodakonya itu. Tetapi kalau dicela, dia berkurang semangatnya. Atau apalagi kalau dia kesinggung, langsung dia berhenti amalnya. Gitu.
Nah, ria itu berarti dia melakukan amal itu kemarin bukan karena Allah. Ada sesuatu. Au itqanul amali hayasu yarahu nasu wa tasahuluhu hayasu la yarahu nas. Atau dia beramal dibagus-bagus kalau di hadapan manusia. Kalau sendiri ya sembarangan beramalnya. Tadinya dia sholat duhur nih, sholat maghrib di masjid sendiri, mau berjamaah tapi nggak ada orang. Baca Fatihahnya tadinya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Begitu udah lama, datanglah orang. Ada 10 orang ngemakmum. Itu kan nyolek ke kita. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, jadi robah. Pas dijadiin imam di Masjid Jame, Masjid Agung, masjid besar, jamaahnya ratusan, tambah lagi robah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah kayak di ini apa? Imam Masjidil Haram. Nah, jadi robah-robah dalam keadaan itu menandakan bahwa ria kita beramal itu. Wah, ini sedang ria kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahwapu alaikum wa asyirkul asghar. Rasul berkata, sesungguhnya yang paling aku takutkan bagi kalian adalah syirik yang kecil. Qalu ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ariyau. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan syirik kecil? Kata Rasulullah, yaitu riya. Masya Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi misqala darrati minariya. Kata Rasulullah, Allah tidak akan pernah menerima amal yang ada sedikit saja ada riya di dalam amal tersebut. Menurut Imam Ghazali, mulai ini kebahasan. Menurut Imam Ghazali, bagaimana? Misalkan kalau ada amal nih, kita riya. Belum bisa kita menghilangkan riya, ada saja kita riya itu dalam amal. Tapi kalau kita nggak beramal, kita nggak ria. Kalau kita nggak beramal, kita nggak ria. Tapi kalau kita amal, kita ria. Kalau ke masjid, kita itu ada sedikit ria. Ingin aja kepuji sama orang. Kalau masuk link itu, ngaji di link, ada sedikit ria. Tetapi kalau nggak masuk link, kalau nggak ke masjid, nggak ada kita ria. Bagaimana kita harus beramal seperti itu? Nah, maka menurut Imam Ghazali, beramalah seria-rianya sampai muntah ria. Riakan saja terus. Biar ria juga terus sampai belajar, hilangkan dikit-dikit. Ada keinginan nih baca Quran di link nih, ada keinginan dikit-dikit, ada keinginan nih di hati ingin kepuji, ingin ini. Nggak apa-apa, baca terus. Riakan saja kalau memang kita tidak mampu, tapi sambil kita belajar ilmu ria dan hilangkan dikit-dikit, lama-lama nanti akan hilang. Jangan malah berhenti, nggak mau saya nggak mau, daripada saya ria, saya tidak mau beramal daripada ria. Itulah orang yang terkecoh oleh iblis. Gitu. Karena kata iblis, kamu tahu nggak, orang ria itu beramal bukan dapat pahala, disiksa masuk neraka. Daripada kamu beramal ria, udah mendingan gak usah beramal. Buat apa beramal ria? Nah, itu bisikan iblis. Caranya bagaimana? Kata Imam Ghazali, walaupun kita beramal ada sedikit ria, paksakan saja, nggak apa-apa. Mau riakan aja seria-rianya. Nanti juga, tetapi sambil kita belajar untuk mengurangi bagaimana kadar keriaan ini agar jangan terlalu besar. Gitu. Terus dilatih ria, lama-lama nanti tidak akan ria. Dalam satu hadis, nanti di yaumul kiamah itu semua orang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adalah 3 kelompok yang menghadap Allah. Ada seorang hamba yang dia adalah mujahid. Di dunianya dia mujahid, dia mati dalam peperangan, dia mati syahid. Lalu dia menghadap kepada Allah. Kata Allah,
Apa yang telah kau lakukan atas nikmat dariku waktu hidup di dunia? Dipakai apa? Kata orang tersebut, ya Rob, alhamdulillah, aku menggunakan nikmat dari engkau. Aku gunakan untuk jihad fisabilillah. Sehingga aku sampai mati, ya Allah, memperjuangkan karena engkau berjuang, aku karena engkau di dunia. Qatal tu fika, aku mati berjihad karena engkau. Hatta tushidu, sehingga aku mati, kata orang tersebut. Dia mati syahid. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta walakinna qatalta liyuqalu jarihun faqad qil. Kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau katakan karena aku itu bohong. Tetapi yang sesungguhnya engkau jihad dulu di dunia sampai engkau mati. Menurut manusia disangkanya engkau mati syahid, padahal engkau sesungguhnya ada keinginan di dalam hati ingin disebut orang-orang yang gagah, orang yang pemberani. Sehingga engkau begitu mati, semua orang menganggap engkau gagah dan pemberani. Sesuatu yang kau inginkan sudah kau dapatkan di dunia. Engkau ingin disebut orang gagah, semua orang sudah menyebut orang gagah. Dan sekarang engkau di hadapanku, tidak ada urusan dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan malaikat untuk membawanya ke neraka. Alungkeun ke neraka. Aduh, kata orang yang mati syahid, saya udah mati syahid masuk neraka. Ada lagi, satu rombongan santri, tukang ngaji sama kiai, ustadz datang. Ya Allah, aku menghadap engkau. Apa yang telah kau gunakan nikmat dariku, kata Allah. Ya Rob, alhamdulillah, aku waktu di dunia dulu dipakai untuk mengaji, dipakai untuk baca Quran. Nikmat dari engkau itu dipakai berbanyak baca salawat aku nih. Nah, begitu. Karena engkau ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bohong, kadzabta. Bohong yang kau katakan. Engkau dulu di dunia membaca Al-Quran bukan karena aku, tapi karena ingin didengar oleh manusia, sehingga manusia memuji engkau seorang qori. Bukan karena aku, tapi karena engkau ingin disebut seorang ahli sholawat. Bukan karena aku, tetapi engkau ingin disebut kiai, orang yang alim, orang yang banyak ilmu, sehingga engkau disanjung-sanjung manusia. Bukan karena aku, maka nyuruh malaikat ditarik, masukkan lagi ke neraka. Itu hadisnya soalnya ibu-ibu. Hadisnya soalnya ini di YouTube ini direkam. Masa ngaco di YouTube. Nah, yang ketiga. Kalau yang ketiga nih, yang pertama itu yang ini, yang jihad. Yang kedua yang santri itu, kiai. Yang ketiga orang kaya. Wahai hambaku, apa yang kau lakukan dengan nikmatku di dunia? Kata orang kaya ini, alhamdulillah ya Allah, aku gunakan untuk membantu orang susah. Aku punya harta banyak di dunia dulu, aku gunakan untuk membangun masjid, madrasah. Orang susah nggak punya rumah, aku bangun sosial. Aku tiap tempat aku sumbangan sosial, membantu orang-orang yang susah, membuat jembatan dan segalanya. Itu karena engkau aku lakukannya ya Allah, kata orang dermawan tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau telah berbohong kepadaku. Yang kau lakukan di dunia dulu, itu keinginan engkau adalah ingin disebut orang yang dermawan, ingin disebut orang yang baik, ingin disebut orang yang sangat saudagar dan baik soleh. Dan semua orang sudah menyebut engkau adalah orang yang dermawan, engkau orang yang sangat baik, dan tidak ada engkau tujuan untuk mengharapkan ridhoku. Maka digusur lagi oleh malaikat, dimasukinlah ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah tabarakallah. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, jadi kalau kita ibadah dengan ria, tujuan bukan karena Allah, bukan mengharap ridho Allah, dan tidak berusaha untuk menghilangkan ria. Nah, ini usaha ini nih,
tidak berusaha untuk menghilangkan riaknya, itu berbahaya. Tetapi kalau kita ibadah dan berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan riya itu, nah, orang seperti ini dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam amalnya, dipertimbangkan diterima oleh Allah. Walaupun ada riya, tetapi dia berusaha sekuat tenaga mengendalikan supaya riyanya ini nggak begitu-begitu banget. Nah, bagaimana mungkin orang bisa mengendalikan riya kalau dia dirinya saja tidak merasa bahwa dia sedang riya? Betul tidak Ibu? Betul Ibu? Ya. Nah, qala ba'dul ulama. Nah, sebagian ulama berkata, al-ikhlasu an ta'budallaha lil imtisali amrihi wabtigoi mardotihi. Nah, ini di dalam kitabnya ini, kalau ini yang dibaca Pak Ustadz, kitab Sarah atau iya ya. Sepalih ulama. Sebagian ulama berkata, ikhlas itu antabudalloha limtisali amrihi wabtigoi mardoti. Ini yang disebut ikhlas. Ikhlas itu adalah engkau ibadah kepada Allah karena menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridho Allah, titik. Nggak usah ditambah-tambah sambil ingin mengharap surga. Aku kan takut ke neraka. Nggak usah. Udah titik. Kita ibadah kepada Allah karena menjalankan perintah Allah, karena mengharapkan ridho Allah. Itu yang disebut dengan karena Allah. Itu tidak ada tujuan yang lain-lainnya. Kita baca sholawat, menjalankan perintah Allah, karena Allah memerintahkan ke kita baca sholawat. Jadi kita baca sholawat ini menjalankan perintah Allah, dan yang kita harapkan adalah ridho Allah. Kita baca Quran, kita baca wirid. Kenapa kita baca sholawat banyak-banyak tidak ada faedahnya? Berasa tidak ada faedahnya. Ya mau bagaimana ada faedahnya? Kita tujuannya juga bukan karena Allah, karena ingin banyak lunas amanah. Lunas amanah kan bukan Allah, itu makhluk. Nah, bila mana niat begitu, bila mana niatnya karena Allah, niat sholawat karena Allah, karena mengharapkan ridho Allah, karena mengharapkan ridho Allah dan menjalankan perintah Allah. Bila mana niatnya seperti itu ikhlas. Dan otomatis amal wirid yang karena Allah akan menjadi berkhasiat dan berfaedah. Karena Ibu. Nah, hartosnya. Jadi bukan sholawat yang 100.000-nya yang berkhasiat itu. Bukan jenis sholawat ini, bukan surat ini, bukan. Tetapi yang menjadi khasiatnya itu kalau ikhlas. Itu kalau ikhlas. Begitu. Jadi coba dirubah. Sampai kiamat pun kita wirid-wirid ingin bayar lunas amanah. Tujuannya seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi pertolongan. Karena bukan begitu wirid itu. Tetapi wirid itu karena menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridho Allah. Nanti kalau untuk masalah amanah, setelah beres wirid, berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Itu. Jangan dipakai jadi tujuan. Kalau jadi tujuan tidak akan menjadi apa-apa. Begitu. Nah, setelah orang beribadah karena Allah, nanti makhluk digiring oleh Allah dengan sendirinya. Karena kita niatnya menjalankan wiridnya, menjalankan sholawatnya karena menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridho Allah, manusia digiring jadi cinta ke dia. Manusia jadi baik ke dia. Semua orang jadi baik ke dia. Semua yang jahat-jahat jadi baik. Karena orang ini ibadahnya karena Allah. Sholawatnya karena Allah. Amanah-amanah yang diberikan, perjalanan, peluang-peluang karena orang ini menjalankan ibadah dan apanya karena Allah gitu. Jadi dunia semua akan mengikuti orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan duniawi akan mengikutinya karena Allah. Dan orang ini masuk ke surga walaupun dalam ibadahnya tidak ada tujuan ke surga. Dia akan masuk ke surga. Karena niat ibadahnya yang paling tinggi yaitu Allah, menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Jangan salah paham. Maksudnya apa? Kalau berdoa mah boleh, bahkan berdoa diperintah oleh Allah. Jangan ngaji di RFM melarang berdoa. Bagaimana melarang berdoa? Di RFM itu tukang riadoh, tukang berdoa lagi. Jadi seperti doa nih, ya Allah limpahkanlah rezeki, ya Allah tolonglah hamba ya Allah untuk bayar amanah ya Allah. Tapi dengan adab, bahwa kita meminta kepada Allah itu karena kita merasakan bahwa tidak ada yang bisa menolong kecuali Engkau ya Allah. Nah, itu bukan di awal, bukan di tujuan, tetapi itu di akhir, di doa kita, di akhir. Kalau kita mau wirid, niat saya dalam hati nih, dalam hati saya niat mau baca Quran, saya niat baca salawat ya Allah karena menjalankan perintah Engkau dan karena mengharapkan ridho Engkau. Titik, udah, jaga di situ. Kalau ada keinginan yang lain-lain, jangan nih, salah nih. Nah, jaga oleh kita. Nah, bacalah kita salawat. Setelah kita baca salawat, beres nih, berdoa kepada Allah. Ya Allah, dengan rahmatmu, dengan kasih sayangmu, dengan keluasanmu, dengan kemurahanmu ya Allah. Tolonglah hamba ya Allah. Tolonglah hamba bingung ya Allah begini-begini. Nah itu diperintah sama Allah begitu. Nah, yang salah itu, yang nggak boleh itu qasdu, tujuan kita. Qasdu tujuan kita. Di pertama tuh nggak boleh begitu. Terus karena ada cirinya nanti orang yang karena Allah walaupun doanya belum diijabah, keinginannya belum diijabah, amanahnya belum lunas, tetap bangun malamnya terus, sholawatnya terus, nggak berhenti. Kalau yang karena sesuatu bukan karena Allah, dia jalankan sebulan belum ketemu, berhenti dia ibadahnya, bakal kelihatan begitu. Yang dimaksud dia ini, kita dalam ibadahnya bermaksud ke selain Allah. Jadi dalam ibadah kita jangan ada niat ke selain Allah, hanya kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru semuanya akan berkhasiat. Salawat kita akan berkhasiat, baca Quran kita akan berkhasiat, sedekah kita akan berkhasiat jika kita sudah karena Allah. Jadi intinya, seberapa besar khasiat yang kita baca riadoh, seberapa besar faidahnya sedekah kita, seukuran sebagaimana ikhlasnya kita. Begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.